Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Davindra Raffi Febrian. Di sini saya akan memberitahu cara proses dari scraping data dan labeling data. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita instalasi paket dulu. Kita menginstal paket Python bernama Google Play Scraper yang digunakan untuk melakukan pengambilan data atau scraping dari Google Play Store. Lalu di sini kita import paket dulu. Kita run. Terus kalau sudah kita buat kolom baru. Lalu di sini kita sudah mulai scraping data. Lalu selanjutnya di sini kita import modul. Kode ini mengimpor dua elemen dari paket. Sort itu sebuah kelas atau enumerasi yang digunakan untuk menentukan cara pengurutan hasil, dan review itu fungsi yang digunakan untuk mengambil ulasan aplikasi dari Google Play Store. Lalu selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah pengambilan data ulasan. Parameter yang digunakan yang pertama ada taxi itu merupakan ID paket aplikasi yang kita ingin ambil ulasannya, dalam hal ini aplikasi taxi. Lalu selanjutnya ada length. Ini menunjukkan bahwa bahasa ulasan yang diambil adalah dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada country sama dengan ID. Ini menunjukkan bahwa ulasan yang diambil berasal dari Indonesia. Lalu selanjutnya ada sort. Ini menentukan bahwa hasil yang diambil akan diurutkan berdasarkan relevansi tertinggi. Lalu di sini ada count, yaitu 1000, yaitu menyatakan bahwa pengguna ingin mengambil hingga 1000 ulasan. Dan yang terakhir ada filter _score_width, yaitu menunjukkan bahwa tidak ada filter khusus untuk skor ulasan yang diterapkan. Kita coba run ulang. Lalu langkah yang selanjutnya kita pembuatan data frame. Jadi data frame ini adalah fungsi dari pustaka Pandas yang digunakan untuk menggunakan objek data frame yang merupakan struktur dari berbentuk tabel. Lalu selanjutnya kita membongkar data frame. Kita run. Selanjutnya kita menampilkan data. Ya, di sini sudah keluar data-datanya.
selanjutnya, langkah yang kita lakukan adalah menghitung jumlah indeks. Hasilnya ada 1000 yang menunjukkan bahwa terdapat 1000 ulasan yang berhasil diambil dan dimasukkan ke dalam data frame. Lalu selanjutnya kita menampilkan kolom tertentu. Kolom yang ditampilkan itu ada username, score, add, dan konten. Di sini udah terlihat ya. Lalu selangkah selanjutnya kita membuat data frame baru. Dalam bagian ini dibuat data frame baru bernama new.df yang hanya berisi kolom-kolom spesifik dari data frame df musuh. Kolom yang diambil itu ada username, score, add, dan konten. Kita coba run ulang. Nah, di situ sudah keluar data-datanya. Lalu selanjutnya kita buat kolom baru lagi untuk membuat data frame baru. Kita coba run. Lalu selanjutnya kita menampilkan hasil. Jadi di sini ada menampilkan 5 ulasan teratas dari data frame my.df. Hasil itu ada index, username, score, konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Lazau Putri Alisfa dengan NIM 2310414012. Jadi di sini saya menjelaskan tentang labeling data. Nah, MyDF itu di sini data frame yang berisi data ulasan dan nilai skor. Nah, iterasi itu di sini iterasi baris demi baris dalam data frame untuk membaca nilai kolom. Nah, ini jika skor ulasan adalah 1, jika skor ulasan adalah 1 atau 2, maka ulasan tersebut itu dilabelin angka 0, yang kemungkinan merepresentasikan sentimen negatif. Nah, ini jika skor tidak sama dengan 1 atau 2, misalnya 3, 4, atau 5, maka ulasan tersebut diberi label 1, yang kemungkinan merepresentasikan sentimen positif. Nah, MyDF label ini fungsi menambahkan kolom baru bernama label ke data frame yang berisi nilai label hasil proses di atas. Nah, ini kita run. Dan ini melihat hasil labelingnya. Di sini ada konten, skor, dan label.
Jadi skor 5 ini diberi label 1, sentimen positif, dan skor 3 ini diberi label 1 juga, sentimen positif, karena dia selain 1 atau 2. Nah, di sini ada skor 1, label akan menjadi 0 atau sentimen negatif. Nah, terus ini berikutnya untuk menyimpan data dari Python. Ya, pertama-tama kita akan melakukan pre-processing data. Terus selanjutnya akan dilakukan pengubahan teks menjadi huruf kecil semua. Nah, kode ini digunakan untuk mengubah semua karakter dalam kolom menjadi huruf kecil. Nah, fungsi ini juga digunakan untuk menampilkan 5 baris dari data frame. Jadi tujuannya adalah menampilkan beberapa baris pertama dari data frame untuk memastikan bahwa perubahannya berhasil untuk diterapkan. Nah, selanjutnya akan dilakukan normalisasi. Nah, di sini dictionary normnya ini sedang didefinisikan. Jadi istilah yang ingin diganti dan nilai adalah penggantinya. Ini digunakan untuk menormalisasikan teks. Nah, ini digunakan untuk mengganti setiap kemunculan kunci atau istilah yang ingin diganti dalam str string text dengan nilai yang sesuai dari si dictionary normnya. Dictionary untuk nampilin 5 baris pertama dari data frame yang tadi. Nah, selanjutnya stop words. Ini kode untuk menginstal dari aplikasi Sastrawi.
bertujuan untuk menghapus dari kata ganti dari kolom konten yang ada di dalam data frame dengan menggunakan pustaka dari Sastrawi. Terus setelah pemrosesan ini hasilnya ditampilkan dengan kode my_df.head ini. Nah, sebuat stop word remover ini buat instance dari penghapus kata diganti jadi berdasarkan daftar yang diperoleh sebelumnya. Terakhir bakal nampilin 5 baris pertama dari data frame IDF ini. Oke, selanjutnya dilakukan tokenize. Ini untuk nampilin 5 baris pertama dari data frame yang tadi. Nah, selanjutnya stop words. Ini kode untuk menginstal dari aplikasi Sastrawi. Nah, kode ini bertujuan untuk menghapus dari kata ganti dari kolom konten yang ada di dalam data frame dengan menggunakan pustaka dari Sastrawi. Terus setelah pemrosesan ini hasilnya ditampilkan dengan kode my_df.head ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairana Syaulia. Saya akan menjelaskan bagian steaming.
Di sini saya lanjutkan aja, yaitu pada bagian steaming ini. Yang pertama, setelah ada kode-kode di atas, kode-kode ini untuk berfungsi untuk steaming atau mengubah kata yang berimbuhan menjadi kata dasar dalam bahasa Indonesia. Lalu di sini saya akan lanjutkan pada proses ini tuh dibuatnya untuk membuat objek steamer dari steamer factory. Lalu nanti fungsinya steaming ini diterapkan pada kolom tokenize dari sebuah dataset dengan asumsi tokenize berisi daftar atau kata yang sudah diproses dari ulasan-ulasan tersebut. Lalu akan dilakukan ekspor dan mengimpor data. Nah, di sini setelah di run nanti akan keluar menampilkan beberapa baris pertama hasil data bersih setelah proses steaming. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada untuk membaca file CSV-nya, kita akan membuat juga beberapa kode AT1 PDR CSV, di mana untuk membaca file dari data bersih CSV-nya. Lalu yang kedua ada AT2 PDR CSV untuk membaca file dari data maxim CSV-nya ke dalam data frame AT2. Terus di sini ada memilih kolom label juga ATT2, di mana memilih kolom label ini dari data frame dan menyimpannya ke dalam variabel ATT2. Terus digabungkanlah data frame itu dari result PD concat ATT1 dan ATT2 axis1, itu dimana menggabungkan data frame AT1 dan kolom ATT2 secara horizontal atau column wise, karena parameter axis1 itu kan dari penggabungan dilakukan pada sumbu kolom. Terus ini adalah hasil dari penggabungan yang disimpan dalam data frame baru yang bernama result. Saya Khairana Syaulia yang akan melanjutkan di tahap selanjutnya, yaitu perhitungan kata atau TF-IDF. Di sini saya tulis terlebih dahulu subbabnya, yaitu perhitungan kata atau TF-IDF-nya. Oke, di sini selanjutnya kita masukkan kode untuk mengimpor pustaka Matplotlib sebagai PLT. Ini digunakan untuk berbagai jenis grafik dan visualisasi data. Oke. Selanjutnya di sini saya mengimpor word cloud dari pustaka word cloud untuk memvisualisasi berbentuk word cloud. Oke. Selanjutnya di sini ada import numpy as np untuk mengimpor numpy sebagai np. Di sini ada keliruan sedikit. Oke. Selanjutnya di sini kita menggunakan count vectorizer, digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi vektor berbasis frekuensi data. Oke. Di sini kita harus pastikan dataset teks yang akan diproses sudah tersedia dalam bentuk daftar list atau pandas data frame sebelum menggunakan kedua kode ini. Jadi setiap dokumen teks diubah menjadi vektor berdasarkan jumlah kemunculan setiap kata di dalam teks tersebut. Lalu di sini kita mencari result dari ulasannya. Ini tuh digunakan misalnya untuk processing teks atau membuat word cloud dan mengenai sentimen atau topik. Oke, setelah sudah di run, kita lanjut ke dalam ulasan is null dan sum.
Jadi di sini kolom ulasan ini untuk variabel yang berisi data ulasan atau teks dari data frame-nya atau result. Untuk memeriksa setiap elemen di variabel ulasan ini apakah bernilai kosong atau none. Oke, di sini hasilnya ada 2. Kita lanjut lagi kembali ke kode selanjutnya yang digunakan untuk mengisi nilai kosong atau none-nya pada kolom atau variabel ulasan dengan teks tidak ada komentar. Oke. Jadi metode Vilna ini digunakan untuk memiliki nilai kosong lagi. Jika ada ulasan kosong sebelumnya, nilai tersebut sekarang menjadi tidak ada komentar. Oke, sekarang selanjutnya di sini kita memasukkan kode ini untuk menghitung jumlah kata unik dalam kata teks pada variabel ulasan menggunakan back of words dari content factorizer. Setelah kita membuat objek convectorizer-nya, kita lanjutkan untuk di print. Oke. Selanjutnya kita menjalankan kode yang berikutnya, yaitu untuk menghasilkan sebuah dictionary yang berisi pasangan unik terms atau indeksnya. Oke. Jadi ini gunanya untuk memeriksa kata-kata unik untuk diproses, atau indeks ini digunakan untuk membuat matriks representasi kata dalam back of words-nya. Kode selanjutnya kita akan menggunakan transform dari objek convectorizer untuk mengubah data teks ulasan menjadi matriks frekuensi kata. Bagian term frekuensi ini, term fit transform itu digunakan teks dalam variabel ulasan menjadi matriks berbentuk yang sparse yang berisi frekuensi kemunculan kata dari setiap dokumen data. Nanti hasil dari fit transform ini, kolom pertamanya menunjukkan indeks dokumen barisnya, kolom keduanya akan menunjukkan indeks kata dari vocabulary-nya, yang ketiga akan menunjukkan jumlah kata yang tertentu dalam dokumen tersebut. Setelah kita run saat ini. Oke. Nah, sini sudah tertera juga ya, ada penjelasan dari kolom pertama, kita akan berisi jumlah dokumen. Kolom kedua jumlah kata, letak kata, dan kolom ketiga hasil transformnya. Setelah kita run akan mendapatkan hasil tersebut seperti itu. Oh, mohon maaf, di sini ada keterbalikan. Jadi di sini kolom pertama kita letak kata terlebih dahulu, kolom kedua jumlah dokumen, kolom ketiga hasil dari transformnya. Oke. Ini kita dapat ubah-ubah juga dari yang kolom pertama, kedua, dan ketiganya. Yang selanjutnya di sini ada ulasan TF atau ulasan 1. Di sini digunakan untuk mengakses dari variabel ulasan karena indeks mulai dari 0 dan menyimpannya dalam variabel ulasan TF. Oke. Kita akan beralih ke tahap berikutnya. Yaitu ke term frekuensi ini digunakan dalam berbentuk teks dalam ulasan TF menjadi representasi matriks frekuensi kata menggunakan model quant factorizer yang telah dipelajari sebelumnya di term fit. Oke. Jadi kode pada baris pertama digunakan untuk metode transforms untuk mengubah teks ke dalam ulasan TF.
Lalu di sini kita langsung print. Oke. Kita beralih ke tahap berikutnya. Nah, di sini pada kode berikutnya itu, kode ini tuh yang terakhir untuk digunakan melakukan perhitungan TF-IDF-nya. Setelah sebelumnya juga sudah menghitung frekuensi kata menggunakan convectorizer. Di sini kita buat dulu matriks frekuensi kata untuk semua dokumennya dengan kode berikut. Terus yang kedua kita buat dulu untuk menghitung IDF-nya. Dan kita langsung print aja untuk menampilkan IDF-nya untuk setiap kata dalam vocabulary-nya. Nah, pada baris ini tuh kita lanjut untuk menghitung matriks TF-IDF-nya. Jadi TF-IDF-nya itu nanti akan keluar hasil transformasi yang menunjukkan nilai TF-IDF-nya itu untuk setiap kata dalam dokumen tertentu. Oke. Oke, baik, di sini ada keliruan sedikit. Ya. Nah, setelah kita run akan menemukan hasilnya. Jadi nanti ini hasilnya ini tuh dimana sudah tertunjukkan IDF dari setiap katanya dan TF-IDF-nya itu menunjukkan matriks TF-IDF yang berisi nilai pentingnya kata untuk dokumen tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalfa Zahira dengan NIM 231041416. Di sini saya akan menjelaskan bagian visualisasi atau natural language proses atau NLP. Jadi proses ini tuh mengubah data yang udah di scraping dalam bentuk grafis biar lebih mudah dipahami. Bentuknya berupa grafik ataupun diagram. Nah, kode ini tuh gunanya buat misahin data berdasarkan label tertentu, misalkan label 0 dalam satu dataset buat analisis atau pemodelan lebih lanjut. Nah, kode ini itu gunanya misalkan ada komentar yang kosong akan diganti dengan teks tidak ada komentar. Jadi berguna buat menghindari masalah saat menganalisis proses data lebih lanjut. Terus kalau ini cuma buat nampilin 5 baris. Nanti akan muncul seperti ini. Ada konten, skor, dan label. Kalau ini fungsinya buat pemanggilan fungsi atau object word cloud yang digunain nanti buat visualisasi.
Kalau ini gunanya buat menghasilkan sebuah word cloud dari data yang ada di kolom konten. Terus nanti munculnya akan ada teks, kata-kata yang sering muncul. Terus nanti dia akan ukurannya lebih besar di word cloud-nya. Ada. Pokoknya nanti akan muncul teks warna merah dengan background warna putih. Nah, seperti ini. Kata-kata yang paling sering muncul itu adalah driver dan maxim. Nah, kalau kode ini itu buat ngitung frekuensi label, nanti bentuknya akan bar chart. Nah, frekuensi ini tuh ada di dalam kolom label dari MyDF. Terus nanti muncul akan diagram batang dengan warna yang berbeda dari setiap kategori. Jadi ada warna biru dan juga warna merah seperti bar chart di bawah. Jadi grafik ini tuh ngasih gambar visual tentang distribusi sentimen dalam data. Nah, kalau misalkan ini tuh buat ngisi nilai yang kosong, atau misalkan ada kolom konten pada data frame dengan result teksnya itu tidak ada komentar. Nah, kalau kode ini tuh buat bagi data menjadi data training sama data testing. Caranya itu acak tapi terstruktur juga.
Nah, kalau ini tuh gunanya membuat membagi dataset menjadi training set dan test set buat ngelatih dan nguji model pembelajaran datanya. Selanjutnya ini import NumPy SNP. Jadi dia menggunakan berbagai fungsi NumPy dalam program Python. Kalau misalkan kode ini tuh teknik buat ngebantu dan nangkep makna kata dalam konteks dokumen, buat ngurangin kata-kata yang sering muncul, buat ngurangin pentingnya kata-kata yang sering muncul di banyak dokumen tanpa ngasih informasi yang relevan. Nah, kalau kode ini itu matriks fitur buat data pelatihan dan pengujian, buat digunakan buat model pembelajaran, buat klasifikasi. Terus kalau yang print x train shape sama print x test shape ini gunanya untuk memeriksa dimensi dari data fitur pelatihan x train dan pengujian. Terus setelah dilakukan transformasi teks menjadi representasi numerik seperti ini, munculnya 903 dan 103. Nah, kalau kode ini tuh buat ngubah data pelatihan yang awalnya dalam format matrix jadi array NumPy. Jadi biar bisa digunain dengan model pembelajaran yang membutuhin array penuh. Nah, kalau yang ini buat ngelakuin hal yang sama kayak data pengujian, tapi saat ini nggak dijalankan karena komentar. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang klasifikasi naive Bayes. Jadi klasifikasi naive Bayes ini sering digunakan dalam sentimen analis karena algoritma ini tergolong cepat, efektif, dan sederhana. Nah, jadi naive Bayes ini memanfaatkan teori probabilitas untuk menentukan kelas suatu teks, kayak misalnya kelas teks ulasan negatif, positif, dan netral pada aplikasi Maxim yang kita gunakan. Nah, pada kode ini kita menggunakan algoritma naive Bayes seperti multinomial NB dan sklearn.
Nah, ini kita menggunakan repeat stratified k-fold. Jadi ini adalah metode pembagian data untuk validasi silang atau cross validation. Jadi ini membagi data menjadi 5 lipatan sebanyak 3 kali ulangi untuk meningkatkan akurasi estimasi performa model. Terus ini kita pakai Grid Search CV. Jadi ini Grid Search CV ini manfaatnya memastikan parameter model yang diatur untuk kinerja terbaik. Nah, si stratified ini juga memastikan bahwa proporsi label di setiap fold itu sama dengan proporsi di dataset asli. Yang penting untuk dataset nggak seimbang. Jadi, si stratified ini dilanjutin sama random state. Jadi ini random state ini memastikan pembagian data konsisten setiap kali kode dijalankan. Nah, terus ini ada param SNB. Jadi ini adalah ruang parameter yang ingin diuji dalam grid search. Nah, parameter yang diuji itu adalah var_smoothing. Jadi yaitu faktor untuk menambahkan nilai kecil ke variance model agar lebih stabil. Terutama jika data memiliki fitur bernilai sangat kecil. Nah, jadi log space ini menghasilkan 100 nilai yang terdistribusi secara logaritmik. Jadi si parames NB ini memungkinkan eksplorasi nilai parameter secara menyeluruh. Nah, ini kalau di run kodenya, hasil runnya seperti ini. Nah, ini kode selanjutnya itu parameter smoothing yang digunakan untuk mencegah pembagian dengan 0 atau hasil varian yang sangat kecil. Di sini nilai smoothing diatur ke 1.0 ya, 1,0. Dan fit ini melatih model Gaussian naive Bayes menggunakan data pelatihan X-train dan label target Y-train. Jadi pada langkah ini, model belajar menghitung probabilitas posterior berdasarkan distribusi Gaussian dari data pelatihan. Nah, outputnya ini tulisannya runtime warning invalid value encounter. Jadi pesan ini muncul karena biasanya terdapat nilai 0 atau nilai sangat kecil dalam proses perhitungan variance atau logaritma selama pelatihan model. Jadi ini sering terjadi jika data memiliki fitur dengan distribusi yang ekstrim. Fitur bernilai konstan atau terdapat nilai kosong, atau biasa kita sebut missing values dalam dataset. Jadi ini menunjukkan bahwa parameter terbaik untuk var smoothing adalah 1.0 sesuai hasil dari proses tuning atau inisialisasi manual.